Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini Pak Syaf akan memberikan sebuah informasi yang fresh from the oven terkait dengan panduan pengajuan jabatan akademik khususnya di lingkungan LDikti 7 ya, baru saja dirilis oleh LDikti 7 tanggal minggu-minggu ini ya. Saya juga belum ngecek tanggalnya berapa. Nah, malam ini atau hari ini kita akan membahas secara tuntas apa saja yang sudah diatur oleh buku panduan ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel supaya saya tetap semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi sobat dosen semuanya. Oke, kita lihat di buku panduan ya. Apa saja yang menarik untuk kita bahas kali ini. Mungkin kita langsung agak percepat ya, karena untuk mungkin aturan-aturan kita tidak usah membahas lagi ya. Kita bisa agak percepat di mekanisme pengajuan saja ya, karena itu biasanya yang cukup menarik untuk dibahas ya. Kita langsung, nah ini ada beberapa bagian yang dibahas. Ada bab 1 tentang latar belakang, ini mungkin kita bisa skip saja. Kemudian ada persyaratan pengusul, saya kira sudah seringkali dibahas di POPAK 2019. Kemudian di sini ada dokumen yang diperlukan untuk pengajuan jabatan pengusul akademik, langkah pengajuan, ini biasanya untuk operator ya. Kemudian ini sistem PAK pusat, dan bab 6 ini pengajuan LK dan profesor. Ini bab 7 ada pedoman pengajuan dosen NIDK. Ada bab 8 soal sering ditanya atau SSD atau frequently asked question atau FAQ. Ini glossary dan seterusnya. Nah, ini juga penting sekali. Di bagian akhir ada lampiran tentang ini ya, template formulir ya. Ya, untuk pengakuan debug ya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan agak percepat ya. Nah, di sini langsung di persyaratan saja. Nah, persyaratan untuk pengajuan pertama ya, kita perhatikan di pengajuan pertama itu untuk asisten ahli 150 itu, ini adalah jasa magister, mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah di jurnal nasional ya. Ingat, tidak ada kewajiban jurnal nasional terakreditasi ya, tapi kalau ada akan lebih baik. Nah, berikutnya adalah bagi PNS itu adalah 3B atau peralatan muda. Kalau ini yang non PNS tidak ada persyaratan itu, biasanya sudah memenuhi atau melakukan kerja rumah selama 1 tahun akhir ya. Kemudian melaksanakan paling sedikit, nah ini kan 1 tahun, ada paling sedikit kegiatan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nilai prestasi kerja paling kurang, nah ini penilaian kerja kinerja 1 tahun terakhir nilainya baik. Nah, ini telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit jasa ya. Jadi sebenarnya kalau melihat POPAK-nya kan 150 itu sudah selesai atau dipenuhi oleh jasa S2 yang nilainya adalah 150 ya, tapi di persyaratannya harus memenuhi paling sedikit 10 angka kredit ya. Kalau dibagi itu biasanya kan kalau asisten ahli itu kan 50% ya, kalau tidak salah 5,5 itu pendidikan, kemudian berapa ya, pendidikannya 2,5 kalau tidak salah ya. Kemudian sisanya adalah pengabdian masyarakat dan penunjang ya. Nah, ini memiliki kinerja integritas yang baik yang disetujui oleh Senat ya, Senat. Nah, ini adalah lektor 200 untuk pertama ya, bukan yang dari AA ke lektor ya, tapi ini yang langsung lektor 200 itu syaratnya adalah mempunyai jasa doktor. Ini 1 karya ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal ilmiah nasional ya, tidak ada kewajiban terakreditasi. Ini kalau ASN 3C ini juga sama.
prestasi prestasi kinerjanya baik, tugas mengajar paling singkat 1 tahun, satu pengabdian masyarakat, ini juga sama, dalam memenuhi paling sedikit 10 angka kredit ya. Kalau 200 berarti ya bagiannya kurang lebih sama ya. 55, 25, kemudian 11 kalau tidak salah ya. 5,5, 2,5, 8 ya, betul 11. Atau saya juga, atau 45 dan sebenarnya saya tidak terlalu Pak. Nanti bisa dicek lagi di POPK. Nah, ini kalau untuk yang kenaikan ya dari AA ke lektor misalnya itu bisa jasa magister atau doktor. Nah, ini telah memiliki jabatan akademis sebelumnya selama minimal 2 tahun ya, dibuktikan dengan TMT dan SK pengangkatan, kemudian memiliki karya ilmiah secara khusus sebagai penulis pertama ya. Nah, jadi kalau kewajiban khususnya AA itu kan publikasi di jurnal nasional atau buku ajar ya. Jadi kalau terpenuhi bisa memenuhi persyaratan untuk kenaikan di jabatan yang lebih tinggi. Ini juga memenuhi wewenangnya di POPAK jelas sekali. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing jenjang jabatan ada AA, lektor, kemudian LK dan juga GB itu ada wewenang dan tanggung jawabnya ada sendiri. Silahkan nanti dicek ulang di POPAK yang sudah dirilis. Nah, nilai prestasi kerjanya minimal baik, ini juga dibuktikan dengan etika yang disetujui oleh Senat ya. Nah, ini untuk rektor kepala, ini magister, ijazah magister dari perguruan tinggi. Nah, ini lektor kepala bisa magister ya. Saya harus cek ulang nanti ya. Saya ingat saya sih harus dokter ya. Ini kenaikan jabatan dalam akademi lektor kepala, ijazah magister oke, ijazah dokter, karena ilmiah khusus sudah jelas ya. Jabatan akademik, ada jabatan lektor, memenuhi wewenang. Nah, ini juga kurang lebih sama, sudah diatur. Cuman yang magister sama dokter ini mungkin akan saya cek ulang. Apakah ini ada perubahan atau memang saya yang kurang teliti yang ngeceknya. Nah, ini kalau guru besar, ini harus dokter. Oh iya, mohon maaf. Ini kan bisa, ini ya, bisa loncat jabatan juga ada ya. Tapi sebenarnya tidak diatur di buku panduan ini ya, panduan yang bersifat berjenjang ya. Ya, ini untuk pengajuan GB atau profesor, ini jasa doktor, kemudian setelah 3 tahun lulus dokter, nilai prestasi kerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir, persyaratan tambahan ada di ini ya, dijelaskan di sini. Untuk kenaikan jabatan akademik ke profesor juga dipersyaratkan pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional atau kementerian atau internasional sebagai ketua, atau kompetitif terlalu dengan dana hibah paling sedikit 100 juta sebagai ketua ya. Ini jelas sekali peraturan tambahannya, dan lainnya kurang lebih sama ya. Ada persetujuan senat, kemudian ada wewenang dan tanggung jawab sebagai lektor kepala. Nah, ini yang seringkali ditanyakan di konten saya juga terkait dengan loncat jabatan ya. Nah, ini ijazah doktor dari perguruan tinggi yang ini nilai prestasi baik, kemudian ajuan dari asisten ahli ke lektor kepala milik karya ilmiah 1 diantaranya SJL Journal atau Journal Independent Web of Science, paling sedikit 0,5 dan 1. Ini jelas sekali. Jadi kalau impact factor-nya di bawah ini ya tidak bisa mengajukan loncat jabatan ya. Ajuan dari lektor ke profesor, maka diperlukan persyaratan khusus dengan karya ilmiah, diantaranya memiliki SJR Journal atau JIF paling sedikit 1 dan 2. Nah, ini lebih tinggi lagi ya. Ini memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Dalam kenaikan jabatan loncat jabatan, apabila diusulkan dikembalikan ke pengusung, maka pengusung mengajukan pengajuan. Ini hanya 1 kali kesempatan ya. Jadi kalau pengajuan pertama ditolak, berarti harus kembali ke pengajuan reguler, yaitu setiap 2 tahun ya. Ini kurang lebih wewenang tanggung jawab sama etika integritas yang disetujui oleh Senat. Nah, ini adalah wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing ini WT wajib, S itu disarankan dan seterusnya. Ini akan disesuaikan dengan pengajuan masing-masing ya. Oke. Nah, ini ya mau sudah jelas sekali di POPAK. Silakan teman-teman bisa, atau sobat semuanya bisa mengecek di POPAK. Ini juga, ini
dokumen yang diperlukan untuk mengajukan jabatan fungsional akademik. Nah, ini ada catatan ya, surat pengantar dari pimpinan PTS. Tanggal surat pengantar PTS harus sesuai dengan pengajuan dengan selisih waktu yang tidak terlalu lama ya. Misalnya kita mau mengajukan bulan Januari ya, tapi sekarang sudah mengajukan atau meminta surat permohonan dari pimpinan, itu kan terlalu lama ya. Ya kalau bisa setelah semua dokumen selesai baru kita membuat surat permohonan ya, supaya lebih apa ya, tidak terlalu lama dari permohonan dan pengajuannya ya. Kalau lama sekali pasti akan dikembalikan. Ini harus memuat identitas, kemudian oke, ini jelas sekali identitas, kemudian jabatan ditandangi oleh pimpinan dan seterusnya. Scan-nya harus jelas ya. Resume ini setelah selesai semua baru kita dari Siladikti. Kemudian ini oke semua ya, scan-nya dipastikan jelas. PAK juga oke, ini tidak ada masalah. Ijazah terakhir juga harus disertakan scan-nya. Kemudian ini sudah sangat jelas sekali di PDF abstrak ya. Nah, ini ya, memuat cover buku tadi, tidak hanya abstrak ya, buku tesis lembar pengesahan daftar isi abstrak ya, ada covernya, ada daftar isi, kemudian ada abstrak, tidak hanya abstrak saja ya. Oke, SK pemberian tugas izin belajar. Nah, ini tugas belajar, ini wajib diunggah belakangan jabatan yang terdapat penambahan pendidikan bagi saudara DPK, ini bla bla bla. Scan-nya harus jelas, ini pengaktifan kembali. Ini dupak. Ya, saya kira tidak ada masalah nih. SK pengangkatan dan tetap sudah jelas. Scan SK PK terakhir, jabatan terakhir. SK pangkat terakhir, scan PPKP jelas juga. Ini untuk yang PNS. Kemudian fakta integritas ditandatangani oleh Senat. Berita pertimbangan juga ditandatangani oleh Senat. Oke, jelas, tidak ada masalah. Daftar anggota dari Senat. Nah, oke. Surat pernyataan masalah pendidikan, pengajaran, penelitian, penunjang, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada pengesahan validasi karya ilmiah oleh pimpinan perguruan tinggi. Tidak ada masalah ya. Keabsahan juga ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Jelas, sertifikat kritik juga sudah lulus Serdos. Kalau belum bisa dilewati. Ini data pendukung juga jelas. Oke. Apalagi di sini. Nah, ini untuk operator ya. Jadi kan tidak semua dosen harus tahu ini ya, karena memang satu perguruan tinggi misalnya satu operator di Siladikti ya. Jadi dosen tinggal memenuhi persyaratan, nanti dibantu diunggah oleh operator ya. Jadi mungkin bisa saya skip saja, tidak semuanya harus tahu ya. Oke, ini adalah beberapa cara yang ini ya, pastikan operator juga sudah memberikan link apa ya, ke list dokumen yang harus disiapkan oleh dosen pengusul, kemudian URL-nya juga harus diberikan misalnya dibuat spreadsheet yang memudahkan, misalnya data artikelnya, judulnya apa, kemudian URL jurnalnya, peer reviewernya, plagiasi checkernya, itu supaya memudahkan operator untuk mengunggah ya. Jadi tidak mencari sendiri, nanti akan jadi lama sekali. Misalnya kalau tempat saya juga operator PAK, jadi saya buatkan spreadsheet yang memuat informasi di masing-masing menu ya. Kalau misalnya penelitian ya saya buatkan spreadsheet yang memudahkan operator untuk bisa mengunggah secara lebih efektif ya. Oke, ini untuk operator saja ya. Kemudian ini, nah ini revisi ya. Ini kalau ada, biasanya kalau yang paling sering direvisi itu adalah karya ilmiah ya. Jadi biasanya sih sesuai pengalaman saya itu yang paling sering itu adalah karya ilmiah. Nah, ini adalah usulan revisi. Nah, ini untuk saya sendiri sebenarnya. Untuk melakukan revisi, langkah yang dilakukan adalah poin A, klik detail, kemudian penilaian kum. Nah, mau revisikan. Nah, ini kan juga direvisi, ada catatannya di sini.
Hmm. Oke, selesai. Nah, ini tinggal kalau sudah selesai ada statusnya misalnya proses penilaian, proses penerbitan SKPAK dan proses penerbitan dan seterusnya. Itu ada status-status masing-masingnya. Nah, ini yang um, melalui PAK pusat ya. PAK pusatnya harus login menggunakan operator PT. Kemudian ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Input resume, kemudian lanjut. Berikutnya klik edit, pilih detail. Nah ini misalnya ada ulangannya seperti apa. Nah juga sama kurang lebih sama. Ya mungkin sistemnya juga kurang lebih sama. Ilustrasi ini ada pilihannya. Ya kurang lebih sama. Nah ini menghentikan pengertian. Nah ini oke. Nah ini proses bisnisnya. Nah ini ya ini mungkin yang dosen yang satu sebagai dosen dengan induk NIDK, nomor induk dosen khusus ya. Untuk dosen yang bersatu sebagai dosen ber-NIDK yang sebelumnya belum pernah memiliki NIDN dapat diangkat dalam jabatan akademik asisten lektor dan seterusnya, dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik yang tinggi dengan objek pada ketentuan. Nah ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi tidak hanya NIDN tapi juga NIDK bisa diajukan uh, jabatan akademik. Misalnya ini ya, dosen yang ber-NIDN yang telah pensiun dengan jabatan akademik profesor dan diajukan sebagai dosen ber-NIDK dapat diakui jabatan akademiknya. Ber-NIDK yang berasal dari warga asing atau warga Indonesia yang pernah mengajari luar negeri dengan jabatan akademik profesor dapat diakui jabatan akademiknya tetap menjadi profesor ya, tapi dengan status NIDK. Dalam hal dosen ber-NIDK yang berasal dari jabatan pusat purna tugas yang semula ber-NIDN dan telah mengajukan usulan akhir 10 November 2014, namun setelah usulannya karena telah masuk dapat melanjutkan usulan jabatan akademik yang lainnya, ini bisa lagi dianggap menjadi dosen dengan NIDK. Batas waktu, nah ini oke. Saya kira tidak terlalu banyak ya. Nah ini frequently asked question atau SSD, pengajuan Java saya dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki dengan penjelasan dari pemeriksa bahwa keilmuan tidak linier. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan linearitas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh pada program magister atau doktor dengan ilmu yang diajarkan. Sebagai contoh, seorang dosen mendapat gelar magister dari mata kuliah yang diampu yang tercantum di sila dikti untuk menaikkan jabatan akademik adalah sistem informasi dan pengantar ekonomi pembangunan yang tidak satu rumpun keilmuan. Jadi pastikan bahwa keilmuan di pendidikan terakhir itu sesuai dengan mata kuliah atau bidang ilmu yang diajarkan di kampusnya. Itu pengertian linearitas secara sederhana saja ya. Jadi tidak perlu yang daki-daki atau sulit. Pokoknya kalau S2-nya apa, ngajarnya apa, itu masih satu rumpun ya pasti dianggap linear. Pendidikan ajar pendidikan ya, pertanian ajar pertanian, teknik ajar teknik, saya kira tidak ada masalah. Next, pengajuan Java saya dikembalikan kepada pengusul dengan penjelasan bahwa harus melakukan klarifikasi terhadap linearitas. Surat klarifikasi seperti apa yang dibuat ini. Ini silakan membuat surat klarifikasi yang ditanyakan oleh ketua tim PAK-PTS yang menyebutkan argumen atau pendapat secara tertulis jelas yang detail terkait kesesuaian keilmuan. Ini juga saya juga pernah beberapa kali membuat surat klarifikasi. Tidak ada format khusus ya. Jadi intinya ada identitas atau ketua tim PAK-PTS yang menjelaskan bahwa dosen yang bersangkutan itu memiliki linearitas bidang ilmu ya. Kita berikan lampiran berupa bisa jadi berupa ijazah dan juga mata kuliah yang diampu ya, supaya jelas bahwa bidang keilmuannya linear dengan apa namanya pendidikan sebelumnya. Nah seperti itu. Nah ini contohnya misalnya tidak saya bahas ya, karena sangat
Jarang karena menurut saya, kan pengalaman saya agak jarang. Pengajuan Java saya dikembalikan karena dupa yang tidak sesuai format atau kalau ya format dupanya sesuai dengan peraturan bersama Menteri Pendidikan. Nah, ini seperti ini. Ini format dupanya. Nanti silakan dicek sendiri di internet banyak sekali. Nah, ini loh untuk hal sepele format itu kita diperhatikan ya. Jangan kita asal ambil format ternyata tidak diakui. Nilai dupa menjadi satu dengan tanda tangan. Harus jadi satu dengan tanda tangan. Tidak boleh terpisah. Diupayakan seperti itu. Ya kan, misalnya terpotong ya. Misalnya nilainya dan tanda tangan pengesahannya terpotong. Nah, ini apa yang dimaksud dengan penilaian PPKP 1 tahun terakhir? Selain jangka waktu penilaian, yang diperhatikan juga adalah PPKP setelah tanggal TMT pengetahuan mesin tetap dan tanggal pengesahan harus setelah tanggal penilaian selesai. Nah, ini misalnya Januari sampai Desember 1 tahun ya, 1 tahun. Bukan tahun akademik ya, tapi tahun berjalan ya, atau tahun biasa ya. Pokoknya 1 tahun utuh ya. Mei ke April, April ke Mei atau April ke itu kan 1 tahun ya. Pokoknya terhitung 12 bulan. Ini lebih dari itu. Jadi biasanya kalau mau mengajukan Desember 2022 ya kita mulai dari Januari 2022 ya. Jadi 12 bulan pas ya. Karena mudah menghitungnya daripada kita menghitung dari November ke Oktober atau ke November lagi kan lebih nanti kan. Apa yang dimaksud dengan penilaian PPKP yang bernilai baik? Akumulasi ini ya ada rumusnya ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya nilainya baik ya. Kalau nilainya di bawah sekian berapa itu kan tidak baik. Jadi sudah ada formulanya, jadi kita tinggal mengisi saja. Ini aspeknya kesetiaan dan seterusnya. Oke, berikutnya. Oke, nah ini menarik ini. Saya seorang Kapolri, ajuan jabatan militer telah berlengkapi dengan saran kebetulan surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ditangani oleh atasan langsung atau Kapolri atau yang melakukan karena mencukup. Jika PTS dapat membahas soal karakteristik, ini kan kalau Kapolri yang menilai ya bisa dekan atau wakil ketua ya, karena kalau di sekolah tinggi kan setelah Kapolri ya naik ke wakil ketua bidang akademik misalnya atau langsung ke pimpinan ya. Karena kan hierarkinya kan tidak sebanyak di universitas yang ada di fakultas dan seterusnya. Oke. Di PTS saya tidak memiliki Kapolri, siapa yang dapat menyatakan dan mengesahkan surat pernyataan. Nah, ini yang menyatakan dapat ini kan wakil dekan, wakil ketua, wakil direktur yang membidangi itu. Saya sedang menilai sekarang akan jalur, tetapi terlihat kelas kesalahan. Nah, ini bisa direvisi ya. Apabila terjadi kesalahan, dapat sering maka, nah ini kan tinggal memberikan klarifikasi dengan dokumen misalnya KTP, akte kelahiran dan seterusnya. Saya sedang proses untuk S3 dengan izin belajar, apakah diperbolehkan untuk mengajukan? Jika ini ajuan pertama, maka tidak diperbolehkan untuk ajuan lektor, karena syarat tujuan harus S3 ya, untuk ajuan pertama lektor, tadi kan sudah saya jelaskan di depan. Tetapi Anda diperbolehkan mengajukan hasil ini selama 1 wajib terpenuhi. Jika ini adalah ajuan reguler dan kenaikan dengan jabatan sama, maka Anda diperbolehkan ya mengajukan jabatan lektor minimal 2 tahun sejak TMT sebelumnya. Saya sedang proses S3 dengan status tugas belajar dan sudah memiliki jabatan asisten ahli. Apakah diperbolehkan? Anda diperbolehkan. Jadi yang sudah AA atau sudah lektor 200 mau ke 300 atau LK bisa meskipun sudah tugas belajar. Tetapi unsur utama dan unsur penunjang tidak yang dapat diakui dan diajukan penilaian untuk jabatan adalah selama periode sebelum atau sudah tugas belajar. Sebab selama periode tugas belajar seorang dibebaskan dari kejarumannya kecuali terdapat perjanjian atau kesepahaman terkait. Nah, jadi yang boleh atau boleh diklaim itu adalah tridharma yang sebelum atau setelah tugas belajar ya. Jadi selama tugas belajar kan secara umum dosen dibebaskan dari tridharma ya. Jadi kalau selama TB ada banyak sekali penelitian, kemudian ada banyak sekali buku ajar dan seterusnya dan diajukan untuk pengajuan
Jabatan akademik kan agak lucu ya, karena selama itu kan dibebas tugaskan dari Tridharma. Apakah saya dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik setelah selesai S3 dengan terus ya diperbolehkan lah 1 tahun setelah TMT pengangguran kembali. Ini sudah jelas sekali ya. Saya sudah memiliki jabatan akademik bertanggal lama sudah habis. Tridharma dari PT Lama dapat diakui setelah mau dilaporkan surat pindah home base yang dilakukan oleh DPR. Seperti biasa ya, kita mengurus rekomendasi home base dulu, pindah home base. Studi S3 atau dari luar negeri, nah ini kan harus klarifikasi kan ya. Jadi harus ada, silahkan membuat surat klarifikasi yang menjelaskan hal tersebut dan ditangani kepada surat klarifikasi dapat bentuk dalam PDF, substantif riset ditentukan dalam bentuk, nah ini ada jelas sekali. Nah, ini jawaban DPK. Ya, kebutuhan ini kan tidak semua, ya, karena kebutuhan kalian ini ya, memang paling sedikit satu aja ya, jadi tidak semua dinilai. Kalau satu cukup, ya kenapa harus? Karena kan kelebihan itu tidak digunakan juga kalau pengajuan pertama ya. Saya diminta mengunggah bukti korespondensi sebagai apa namanya, nah, ini juga ada jelas sekali. Oke, saya kira menarik sekali ya. Nah, ini cukup membantu kami, terutama di tim pengelolaan ya. Nah, ini juga ada perbaikan-perbaikan terhadap KUMC, sangat lengkap nih ya. Nanti bisa dikupas sendiri, dibaca-baca sendiri, supaya nah, ini bisa URL tidak bisa diakses, pastikan jelas ya. Oke, saya kira cukup kali ini konten singkat saya terkait dengan panduan pengajuan jabatan akademik di lingkup LDIP 7 Jawa Timur. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan share Pak Syaf sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.